Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rifani dengan NIM C0E021039 dengan program studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Publik. Dosen pengampu Pak Wirme Eka Putra. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, dapat diperhatikan materi yang saya presentasikan. Materi yang akan dibahas, yang pertama, pengertian karakteristik dan lingkungan sektor publik. Yang kedua, komponen yang mempengaruhi sektor publik. Yang ketiga, tujuan akuntansi sektor publik. Yang keempat, perkembangan akuntansi sektor publik. Berikutnya. Yang pertama, pengertian karakteristik dan lingkungan sektor publik. Pengertian karakteristik dan lingkungan sektor publik. Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu, yaitu ekonomi, politik, hukum, dan sosial, memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. 2. Komponen yang mempengaruhi sektor publik. Komponen yang mempengaruhi sektor publik. A. Faktor ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, pertumbuhan pendapatan per kapita. Yang keempat, struktur produksi. Yang kelima, tenaga kerja. Yang keenam, arus modal dalam negeri. Yang ketujuh, cadangan devisa. Yang delapan, nilai tukar mata uang. Yang kesembilan, utang dan bantuan luar negeri. Yang kesepuluh, infrastruktur. B. Faktor politik. Yang pertama, hubungan negara dan masyarakat tipe rezim yang berkuasa. Yang kedua, ideologi negara. Yang ketiga, elit politik dan masyarakat. Yang keempat, jaringan internasional. Yang kelima, kelembagaan. Selanjutnya, C. Faktor kultural. Yang pertama, keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Yang kedua, sistem nilai di masyarakat. Yang ketiga, historis. Yang keempat, sosiologi masyarakat. Yang kelima, karakteristik masyarakat. D. Faktor demografi. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Yang kedua, struktur usia penduduk. Yang ketiga, migrasi. Yang keempat, tingkat kesehatan. 3. Tujuan akuntansi sektor publik. Tujuan akuntansi sektor publik. Yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas atau accountability. 4. Perkembangan akuntansi sektor publik. Perkembangan akuntansi sektor publik. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Istilah sektor publik mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952. Pada waktu itu, sektor publik sering dikaitkan dengan bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksanaan pembangunan. Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia sendiri semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi
tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah, tetapi pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dan dalam bentuk privatisasi. Itulah akhir dari presentasi saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.